Stellar Transformations, episode 284. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bintang puncak punggungan, planet tak berpenghuni dan tak bernama, kini telah menjadi terkenal. Pada saat yang sama, sejumlah besar ahli telah berkumpul di sini. Ada juga sejumlah besar kaisar iblis, kaisar abadi, dan kaisar setan yang menakutkan berkumpul di sini. Kaisar abadi tingkat 2 atau 3 yang dulunya menyatakan diri sebagai penguasa galaksi semuanya telah menjadi sangat sopan di sini. Tak satu pun dari mereka berani bertindak sedikit pun arogan. Distrik pertama, itu adalah distrik para ahli setingkat kaisar. Saat ini, Qin Yu dan kedua saudaranya berada bersama kaisar abadi Song Si. Melihat ekspresi Qin Yu dan saudara-saudaranya, kaisar abadi Song Si merasa sedikit tak berdaya di hatinya. Segera, ia memberi nasihat. Saudara Qin Yu, bisakah kalian semua membantuku? Kali ini, tuanku sedang menjalani kesengsaraan ilahi, beliau juga tidak ingin orang-orang membuat masalah di sini. Aku tahu kalian memiliki keinginan untuk membalas dendam terhadap Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, tetapi bisakah kalian menyelesaikan masalah itu setelah tuanku menyelesaikan kesengsaraan ilahinya? Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu saling berpandangan. Ketiga bersaudara itu telah mengambil keputusan. Akan terlalu merepotkan jika kita melakukannya di sini, mari kita lakukan nanti. Qin Yu mengambil keputusan. Qin Yu juga tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Di antara ratusan ahli tingkat kaisar di sini, pasti ada lebih dari 10 ahli tingkat kaisar abadi level 9. Jika mereka menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik di sini, itu akan menjadi sangat bermasalah. Saudara Qin Yu, terima kasih banyak. Nenek Yin Hua sudah keluar. Beliau bersama Kaisar Ni. Saudara Qin Yu bisa menemui Nenek Yin Hua dan mereka terlebih dahulu. Tempat tinggal Anda adalah rumah besar di halaman sebelah kanan rumah Nenek Yin Hua. Saya sudah menyiapkannya untuk kalian semua. Baiklah kalau begitu, saya akan pergi dulu untuk menjemput Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sekarang. Kaisar abadi Song Si menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih sebelum segera pergi. Biasanya, tokoh-tokoh besar seperti Kaisar Yu, Kaisar Api, Kaisar Iblis Darah, dan sebagainya, adalah orang-orang yang akan diterima secara pribadi oleh Kaisar abadi Song Si. Song Si, murid pribadi Kaisar Biru, adalah Kaisar abadi tingkat 7. Fakta bahwa ia menerima mereka secara pribadi berarti Kaisar Biru telah memberi mereka cukup kehormatan. Hou Fei mengerutkan bibir dan menggerutu. Dan aku tadinya berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Kaisar Yu dan Kaisar Mistik itu. Akan sulit mendapatkan kesempatan seperti ini lagi setelah mereka berkumpul bersama Kaisar Iblis Peng. Hei Yu mengangguk setuju. Qin Yu tersenyum tipis. Siapa peduli jika mereka bekerja sama? Para ahli di sini berasal dari seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Bahkan Kaisar Kera Agung dan kawan-kawan telah hadir. Sekalipun Kaisar Iblis Peng ingin menyerang kita, dia tetap tidak akan berani melakukannya di sini. Jika kita menunggu sampai mereka berpisah, kecepatan Kaisar Iblis Peng terlalu cepat, dia akan sangat sulit dihadapi. Jadi, jika kita bertemu dengannya, kita akan langsung melarikan diri darinya. Adapun Kaisar Yu dan Kaisar Mistik, kita bisa melawan mereka saja. Qin Yu saat ini sangat percaya diri. Dengan peningkatan kekuatan yang telah dicapai Qin Yu dan saudara-saudaranya, bahkan jika mereka bukan tandingan Kaisar Iblis Peng, mereka masih memiliki cara untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawa mereka. Qin Yu tidak percaya bahwa melarikan diri adalah tanda ketidakmampuan. Sebaliknya, dia senang menyaksikan orang lain tidak mampu menangkapnya dan menjadi kesal serta marah. Nenek Yin Hua sedang melihat ke sini, ayo kita sapa beliau, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Setelah itu, Qin Yu dan saudara-saudaranya mengikuti jalan batu biru dan berjalan menuju Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni. Dengan kekuatan Qin Yu saat ini, dia mampu menembus bahkan seorang kaisar abadi tingkat 9. Namun, apapun yang terjadi, dia tetap tidak bisa memahami maksud Nenek Yin Hua. Penampilan Nenek Yin Hua sangat ramah. Dia memancarkan aura kedekatan. Sedangkan untuk Kaisar Iblis tingkat 9,
Kaisar Ni, penampilannya sangat menggoda. Pada saat yang sama, dia memancarkan keagungan yang berasal dari tulang. Nenek Yin Hua, kecepatan kultivasi Qin Yu ini sungguh cepat. Saat ini, bahkan aku pun hanya mampu merasakan kekuatannya dengan susah payah, puji Kaisar Ni. Nenek Yin Hua tersenyum begitu lebar hingga matanya membentuk garis. Ia mengangguk dan berkata, dia cukup bagus. Namun, anak ini masih harus berusaha lebih keras. Nenek, Kaisar Ni senior. Qin Yu akhirnya tiba di hadapan Nenek Yin Hua. Segera, ia menyapa mereka dengan hormat. Sambil tersenyum, tatapan Nenek Yin Hua menyapu Hou Fei dan Hei Yu. Ia berkata dengan ramah, "Oh Qin Yu, kedua pemuda di sampingmu itu pastilah dua saudara yang selama ini kau cari, kan?" "Benar, Nenek, ini kakakku yang kedua, Hou Fei, dan ini kakakku yang ketiga, Hei Yu." Qin Yu menoleh ke arah Hou Fei dan Hei Yu. "Fei Fei, Xiao Hei, sampaikan salam kepada nenek." Hou Fei tertawa dan dengan santai menangkupkan tangannya lalu berkata, "Hou Fei Junior menyampaikan salam kepada Nenek Yin Hua dan Kaisar Senior Ni." Junior Hei Yu memberi salam kepada kedua senior. Hei Yu sama sekali tidak tersenyum, sebaliknya ia memasang ekspresi sedingin es. Kaisar Ni mengenakan gaun panjang. Dari jauh, dia tampak seperti nyala api yang berkobar. Saat Kaisar Ni memandang Hou Fei dan Hei Yu, matanya mulai bersinar. "Qin Yu, kedua saudaramu ini juga cukup kuat. Kera air bermata api dan Kaisar Iblis tingkat 7. Selain itu, dengan memiliki teknik tongkat pelan monyet dan kera, kurasa kekuatannya sebanding dengan Kaisar Abadi tingkat 9. Hei Yu ini, dia dikejar oleh Kaisar Iblis Peng sampai ke titik ekstrim. Aku curiga dia juga bukan orang biasa. Dia biasa saja, sangat biasa. Hanya anak ketiga dari 3 bersaudara." Hou Fei tertawa terbahak-bahak. "Sungguh monyet yang licik." Nenek Yin Hua tersenyum dan berkata. Pada saat itu Qin Yu tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Kaisar Yu dan istrinya, Kaisar Mistik, berjalan berdampingan. Pada saat yang sama, Kaisar Mistik Xuan Xi bahkan mengobrol dan tertawa dengan Kaisar Abadi Song Xi. Dan pada saat ini, Kaisar Yu dan istrinya juga memperhatikan Qin Yu dan saudara-saudaranya. Tatapan tajam dan dingin terpancar dari mata Kaisar Yu. Pikiran Qin Yu bergejolak, sepertinya Kaisar Yu ini masih menyimpan dendam terhadapku. Terlebih lagi, kebenciannya begitu mendalam hingga ke tulang. "Fei Fei, Xiao Hei, ayo kita sapa teman baik kita," kata Qin Yu sambil tersenyum. Mendengar itu, Hou Fei dan Hei Yu juga memasang senyum jahat di wajah mereka. Qin Yu dan saudara-saudaranya berjalan berdampingan menuju Kaisar Yu. Jalan batu biru itu tidak lebar. Lebarnya hanya 3 meter. Dengan ketiga bersaudara itu berjalan berdampingan, mereka sepenuhnya memenuhi jalan tersebut. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik telah berhenti. Qin Yu dan kedua saudaranya sebagai sebuah kelompok, serta Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sebagai sebuah kelompok. Kedua kelompok ini berdiri sekitar 10 meter dari satu sama lain. Bagi mereka, jarak 10 meter sama sekali tidak berarti. Orang-orang dari kedua kelompok tersebut memancarkan aura yang sangat tajam satu sama lain. "Qin Yu, kau telah menjadi Kaisar Abadi tingkat 9. Ekspresi Kaisar Yu tiba-tiba sedikit berubah. Dia menyadari bahwa dia hanya mampu merasakan kekuatan Qin Yu secara samar. Seolah-olah tingkat alam jiwa Qin Yu hampir sama dengan miliknya. "Kaisar Abadi tingkat 9. Kurasa begitu," kata Qin Yu sambil menatap Kaisar Yu. Jika Kaisar Yu mempercayainya demikian, Qin Yu pun tidak akan menyangkalnya. "Bagaimana mungkin? Saat itu, di bintang kuning karang, kau hanyalah Kaisar Abadi tingkat 1 dan baru saja membuka lapisan ketiga atlas 10.000 binatang. Dari saat itu hingga sekarang, hanya beberapa ratus tahun. Kau," wajah Kaisar Yu sedikit memucat. "Mencapai level 9 Kaisar Abadi dalam waktu kurang dari 1000 tahun, itu benar-benar hal yang menakutkan." Qin Yu hanya tersenyum. Qin Yu tidak mengatakan apapun. Dia memutuskan untuk membiarkan imajinasi Kaisar Yu berkembang liar. Karena tingkat alam jiwa Kaisar Yu hampir sama dengan Qin Yu, dia tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan Qin Yu. Itulah alasan mengapa dia membuat spekulasi seperti itu. "Hei, Anda Kaisar Yu." Hou Fei menatap Kaisar Yu dengan tajam. "Kera air bermata api, kau Hou Fei, saudara kedua Qin Yu itu." Hou Fei yang naik tingkat kurang dari 1000 tahun yang lalu. "Bagaimana mungkin?
Pupil mata Kaisar Yu menyempit. Pikiran Kaisar Yu saat ini kacau balau. Apa sebenarnya yang terjadi? Hou Fei ini baru naik tingkat kurang dari 1000 tahun yang lalu, bagaimana dia sudah mencapai level 7 Kaisar Iblis? Seorang binatang suci super Kaisar Iblis level 7 dan juga memiliki pemahaman pertempuran klan monyet dan kera, aku menduga jika dibandingkan denganku, dia tidak akan jauh lebih rendah. Kaisar Yu menatap Hei Yu. Kau adalah Hei Yu, saudara ketiga Qin Yu. Benar, kekuatanku memang sedikit lebih lemah dibandingkan kakakku dan si monyet, kata Hei Yu dingin. Lebih lemah lagi, meskipun binatang suci super variasi Kaisar Iblis tingkat 6 tampaknya tidak terlalu kuat, Hei Yu telah naik ke alam abadi, iblis, dan setan sekitar 1000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Kaisar Yu mencurigai adanya artefak ilahi yang abnormal seperti alam Jianglan? Kaisar Yu akhirnya menyadari sepenuhnya. Pada saat itu, Kaisar Yu memahami satu hal, melawan dirinya dan istrinya, Qin Yu dan saudara-saudaranya sama sekali tidak akan takut. Sebaliknya, mereka akan maju dan melawan mereka. Saat itu, karena perlindungan dari Kaisar Naga, kita tidak berhasil membunuh Qin Yu ini. Siapa sangka dia benar-benar mencapai level seperti itu. Jika kita ingin membunuhnya di masa depan, itu akan sangat sulit. Alis Kaisar Yu berkerut begitu dalam hingga menyatu menjadi satu alis. Saudara Feng Yu, meskipun sulit bagi kita untuk membunuh mereka, bukankah juga sulit bagi mereka untuk menghadapi kita? Xuanxi menghibur Kaisar Yu. Kaisar mistik, di luar dugaan, kau telah mencapai tingkat Kaisar abadi level 9. Kecepatanmu sungguh luar biasa, kata Qin Yu dengan ekspresi kagum. Xuanxi memang telah mencapai tingkat 9 Kaisar abadi. Dia telah berkultivasi dan berlatih bersama Kaisar Yu. Dalam keadaan khusus berkultivasi bersama, dia mampu merasakan dengan jelas pemahaman Kaisar Yu terhadap ruang kosmik. Dengan demikian, dia mampu menembus tingkat 8 Kaisar abadi dan mencapai tingkat 9 Kaisar abadi dengan sangat cepat. Lalu bagaimana jika ada 2 Kaisar abadi tingkat 9? Jika Qin Yu dan Hou Fei masing-masing mengurus satu orang, dan kemudian dengan Hei Yu melancarkan serangan mendadak, akan tetap sangat mudah bagi mereka untuk mengatasi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Kecepatanku mencapai level 9 Kaisar abadi itu cepat. Secepat apapun itu, tetap saja kalah cepat darimu, kata Xuanxi sambil tersenyum. Senyumnya sama sekali tidak mengandung niat membunuh. Kaisar abadi Songxi yang berdiri di samping Kaisar Yu dan Xuanxi memasang ekspresi getir di wajahnya. Dia sama sekali tidak ingin Qin Yu dan saudara-saudaranya bertemu dengan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Begitu kedua kelompok ini bertemu, sangat mungkin mereka akan mulai bertarung. Saudara Qin Yu, Kaisar abadi Songxi berbicara. Qin Yu tersenyum tipis. Kaisar Yu, saya ingin tahu apakah Anda masih ingat, waktu itu, ketika Anda dan istri Anda melakukan serangan mendadak terhadap saya, apa yang saya katakan? Ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik sedikit berubah. Aku, Qin Yu, bersumpah demi langit, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Aku, Qin Yu, dan kau, Kaisar Yu, tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kami mati. Sumpah yang diteriakkan Qin Yu saat itu sepertinya masih terngiang di telinga mereka. Dan Qin Yu yang berdiri di depan mereka, senyumnya tampak agak dingin. Qin Yu tersenyum dingin dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan padaku di masa lalu, pasti akan kubalas 2 kali lipat. Jangan banyak bicara omong kosong padaku, Kaisar Yu, Kaisar Mistik, jika kalian berdua memiliki kemampuan, segeralah jalani kesengsaraan ilahi. Jika kalian bisa naik ke alam ilahi lebih cepat, mungkin kalian berdua bisa hidup lebih lama di alam ilahi. Kalau tidak, dengan kecepatan kultivasiku, aku pasti akan dengan mudah melampaui kalian berdua. Saat itu, Qin Yu sama sekali tidak menghormati Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Dia enggan menghormati mereka. Sekarang setelah mereka sampai pada titik ini, apakah masih ada ruang untuk menyelamatkan situasi? Jika Qin Yu masih bisa mentolerirnya, maka dia tidak akan memiliki harga diri sama sekali. Wahai keponakan Songxi yang terhormat, apakah kau mendengarnya? Bukannya aku tidak menghormatimu. Kaisar Yu berbalik dan berkata kepada Kaisar abadi Songxi. Kaisar abadi Songxi hanya merasakan sakit kepala. Percikan api berkelebat di angkasa. Pada saat yang sama, ruang angkasa telah terdistorsi sepenuhnya. Aura yang sangat tajam merobek ruang angkasa.
Seketika, aura itu tiba di depan Qin Yu. Qin Yu hanya melihat sepasang mata yang dipenuhi niat membunuh. Seolah sudah siap, Qin Yu mengulurkan jari telunjuk kanannya ke depan. Bang! Suasana kembali tenang seperti semula. Sosok Kaisar Yu yang sedang berbicara dengan Kaisar Abadi Song Si perlahan menghilang. Kaisar Yu lain muncul di hadapan Qin Yu. Jari telunjuk Kaisar Yu bertabrakan dengan jari telunjuk Qin Yu. Pada saat yang bersamaan, pedang di tangan Kaisar Yu, pedang Kaisar Agung, dihalangi oleh pedang ilahi penembus langit milik Qin Yu. Keduanya tidak bergerak, mata mereka saling menatap. Hanya saja, tanah tempat mereka berdiri telah hancur berkeping-keping. Aku tak pernah menyangka teknik jari Kaisar Yu begitu luar biasa. Energi listrik yang terkandung di dalamnya adalah yang terkuat di antara semua yang pernah kulihat, kata Qin Yu sambil tersenyum. Dalam sekejap mata sebelumnya, sosok Kaisar Yu bergerak secepat kilat. Dia telah memadatkan energi elemen abadi ke dalam pedang ilahinya dan berencana untuk menembus dantian Qin Yu dengannya. Adapun jarinya, dia telah mengeksekusi salah satu teknik pamungkasnya dan mencoba menghancurkan kepala Qin Yu berkeping-keping. Jari-jari yang sangat kuat, Kaisar Yu hanya mengucapkan kata-kata itu sebelum menghilang dan kembali ke tempat Kaisar Mistik berdiri. Dan tepat pada saat ini, sebuah suara tanpa batas terdengar di udara. Feng Yu, Qin Yu, kali ini akulah yang akan mengalami kesengsaraan ilahi. Aku ingin kalian berdua tidak bertarung di sini. Aku akan membiarkan waktu ini berlalu. Jika ada yang menyerang yang lain lagi, maka aku, Ciking, akan secara pribadi menghukum orang itu. Suara Kaisar Xian yang angkuh itu tidak hanya terdengar oleh Qin Yu dan mereka, tetapi juga terdengar jelas oleh semua ahli tingkat Kaisar di puncak bintang. Disiplin, Kaisar Yu mendengus dingin. Ekspresi Kaisar Mistik juga sedikit berubah menjadi masam. Secara nominal, status Kaisar Xian sama dengan Kaisar Yu dan yang lainnya. Namun, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Kaisar Xian, sangat jelas bahwa dia tidak menganggap Kaisar Yu dan yang lainnya setara. Seolah-olah, jika dia ingin mendisiplinkan mereka, dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Apakah Kaisar Biru ini akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya? Qin Yu malah tidak marah. Saat itu, di Teluk Bulan Sabit, Qin Yu dapat menyimpulkan, berdasarkan apa yang dikatakan Nenek Yin Hua dan yang lainnya, bahwa kekuatan Kaisar Biru tidak lebih lemah dari Kaisar Naga. Kaisar Biru yang misterius, sampai-sampai ia menjalani kesengsaraan ilahi di depan umum seperti itu dan kemudian mengirimkan transmisi suara dengan begitu tirani, untuk mengancam Kaisar Yu dan Qin Yu, tampaknya ia tidak lagi ingin menyembunyikan kekuatannya. Teman kecil Qin Yu, sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Qin Yu menoleh dan melihat Kaisar tersembunyi, Kaisar Ganda Hitam dan Putih, serta cucu Kaisar tersembunyi, Lin Lin. Mereka semua berjalan menghampirinya. Adapun Nenek Yin Hua dan Kaisar Ni, mereka sudah kembali ke kediaman mereka masing-masing. Lin Lin juga ada di sini. Qin Yu sedikit terkejut karena ini adalah distrik pertama. Sebenarnya, Kaisar Biru hanya berusaha menghormati Kaisar tersembunyi. Saat melihat Lin Lin, Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan muridnya, Liu Hansu, pemuda sederhana dan jujur yang berusaha keras untuk memperbaiki dirinya. Sayangnya, satu-satunya muridnya telah meninggal dunia. Catatan, cukup yakin bahwa Qin Yu memiliki murid lain bernama Niuwa. Tapi, dia tidak mengajar keduanya. Robin, kurang dari, bukan benar-benar murid, lebih seperti orang yang dia selamatkan, dan kemudian bantu berkembang TN, bukankah itu berlaku untuk keduanya kecuali Liu Hansu yang beberapa kali dibimbing langsung olehnya? Kaisar tersembunyi senior. Dengan senyum, Qin Yu menyapa Kaisar tersembunyi. Mari kita ke tempatku dan mengobrol. Ada cukup banyak orang di sini. Benar. Kaisar tersembunyi Lin Yin mengangguk. Lin Lin juga menatap Qin Yu dan Qin Yu juga tersenyum padanya. Hou Fei dan Hei Yu bergumam dalam hati mereka. Mereka berpikir bahwa kakak laki-laki mereka mengenal terlalu banyak orang. Seolah-olah Qin Yu mengenal semua ahli. Saat tanggal kesengsaraan ilahi semakin dekat, semakin banyak ahli yang datang. Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, bahkan Kaisar Api yang baru diangkat dan beberapa ahli tersembunyi telah tiba. Pada tanggal ini, Qin Yu dan saudara-saudaranya diam-diam tinggal di kediaman mereka sendiri. Mereka tidak keluar dan mengobrol dengan para ahli lainnya.
Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Saudara Qin Yu, ayahanda kaisar dan saya telah tiba di bintang gelombang giok. Sebentar lagi, kami akan berada di bintang puncak bukit. Bahkan Kaisar Kera Agung Senior ikut bersama kami. Oh, benar. Kaisar Iblis Peng itu juga telah bergabung dan ikut bersama kami. Itu adalah transmisi Ao Wuming.